Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Setiap manusia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jemaah TV1 dimanapun Anda berada. Semoga Anda, saya dan kita semua sehat selalu ya. Amin. Tentunya kami senang sekali kembali hadir menemani Anda di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Dan sudah hadir juga jamaah di studio adik-adik, teman-teman, kakak-kakak dari mahasiswi Al-Ghuraba. Institut Agama Islam Al-Ghuraba. Iya. Oke. Dari Sehat Institut An-Nabawi? Sehat ya? An-Nabawi. Dari An-Nabawi. Zahra sehat ya? Alhamdulillah. Apa Mas kabarnya Adu. Zahra? Ya alhamdulillah. Zahra Apa kabar baik. An-Nabawi? Sehat sekali. Apa kabar teman-teman dari Al-Ghuraba? Alhamdulillah. Apa kabarnya saya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tuh. Kenapa Saya sih? jadi ingat teman saya kalau ditanya kabarnya tuh selalu jawabannya kayaknya isinya keluhan terus. Ya Allah. Apa kabar lo? Gimana? Sehat? Hah, ini aja deh gua. Kayaknya hidup gua sial mulu gitu. Ngeluh ngerasa sial mulu gitu Iya. Mas. Ya ampun kenapa tuh ya kira-kira ya? Nggak tahu makanya dia kayak tuh ngerasa bahwa hidupnya tuh kurang beruntung, sial. Kurang beruntung. Heeh. Berarti namanya bukan untung. Bukan. Bukan. Bukan hari untung, hari sial. Ya Allah jangan ada nama Kan begitu. ada untungnya. Iya bener ya. Makanya, iya. Tapi kenapa ya Mas kok memang sih banyak ya teman-teman kita juga yang kayak gitu. Kadang ngeluh mulu hidupnya. Itu kira-kira emang ditakdirin sial mulu apa gimana tuh Biasa Mas? sih kalau kata mama nih kalau orang yang begitu ngeluh mulu kurang iman biasanya. Kurang, Masya Allah. Kalau kata mama. Itu kata Terus mama. Kan kita dengerin mama lagi deh. Iya. Ya Allah, bener. Agus nguapnya gede banget. Waduh. Bapak ngantuk ya? Nyusuin semalam. Si Agus sudah Bener, kayak. Bang? Alhamdulillah mah. Anak-anak damai. Alhamdulillah. Dari mana ini? Al-Mugharabah. Dari Al-Ghuraba. Al-Ghurabah. Al-Ghuraba. Al-Ghuraba yang artinya asing. Asing. Lagi pada ngobrol naon? Ngomongin temannya Mas Bedu yang katanya ngeluh mulu ya Mas Bedu. Ngerasa sial mulu hidupnya mah. Hidup terasa sial. Ngerasa sial terus. Kalau ditanya ngeluh, gue mau aduh gitu terus kalau ditanya kabar. Kebanyakan ngeluh ya? Ngeluh mulu mah. Sial dia nganggap hidupnya tuh mah. Mengeluh itu temennya lembu. Mengeluh. Bongol. Nah Iya. itu dia. Melohok. Kalau Bang Embe, Mengembe. Bang Embik. Bang Embik itu temannya kambing Embe gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatmainnal qulub bi fadlihi tughfaru dzunub asyhadu an la ilaha illallah al khaliqul ma'bud wa asyhadu anna muhammadar rasulullah shariful maut. Wassalawatullahi wassalamuhu ala sayyidina Muhammadin Allahumma sholli wa sallim. wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Judulnya naon? Hidup selalu sial. Hidup Merasa selalu Hidup sial. selalu merasa sial. Ada orang yang hidupnya merasa sial banget.
dalam agama kita namanya at-tiarah. Tiarah itu orang yang dalam hidupnya tiap apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan itu selalu membawa sial. Masya Allah. Sial mulu perasaannya dia itu. Perasaannya. Misalnya dia melihat ada kupu-kupu masuk ke dalam rumah. Wah, ada tamu. Masya Allah. Dia mau pergi. Baru jalan dari parkiran, dari garasi. Ada kucing kelindes. Ya Allah. Sial nih. Sial. Karena kucing kelindes. Makanya mama tempo hari tahu persis ada kucing beranak. Kan suka dipindah-pindah. Anaknya 4. Entah di teras depan, teras samping. Bilang selalu, kalau keluar kita ngintip dulu tuh ke kolong mobil. Karena mereka suka pada diem di situ kan, kadang-kadang. Ntar kelindes. Maksud mama kasihan kucingnya, bukan kena tiarohnya gitu kan. Ketiban cicak. Ada, Ketiban cicak katanya sih. Ya, ada orang yang beranggapan seperti itu. Misalnya kedengeran suara burung. Ada orang yang mati. Nah, bangsa Arab dulu mereka itu suka melepas burung. Kalau mereka akan melakukan suatu perbuatan, mereka ambil burung. Dilepas. Kalau burung ini terbangnya erat ke kanan, wah perjalanan ini baik. Kalau burung ini seret ke kiri, ini tidak baik. Apalagi kalau burungnya terbang seret berbalik ke belakang, ini membuat kita celaka yang berat. Ya Allah. Ini adalah tiarah syirik. Tiarah itu banyak di masyarakat kita, Masya Allah, yang kita kenal dengan kejawen itu ya. Mereka itu beranggapan banyak sekali yang mereka beranggapan itu tiarah membawa sial. Punten. Misalnya ngawinin anak di bulan Safar. Di bulan Zulqa'dah. Tanggal 13. Tanggal 13. Pakai baju hejo misalnya. Angka 4. Angka berapa? Angka 4. Nah, angka 4. Masya Allah, mama anak yang nomor 4. Nah, tuh berhasil. Jadi inilah yang tiarah syirik. Kalau orang tadi benar-benar meyakini bahwa yang menjadikan semuanya itu karena binatang tadi burung terbang, karena burung buk, misalnya gigi tanggal dan seterusnya, dia yakin itu benar-benar yang menjadikan kita menjadi orang-orang yang sial, mendapat musibah. Ini adalah syirik yang sangat besar. Ya Allah. Innallaha la yaghfiru ayyusyraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tapi Allah mengampuni dosa selain syirik. An-Nisa 48. Jadi kalau ada orang melakukan ini, dia dosa besar. Percaya kepada selain Allah. Wa minan nasi may yattahidu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubbalillah walau yaral ladzina amanu idz yarawna al-adzaba annal quwwata lillahi jami'a wa annallaha syadidul adzab. Al-Baqarah 165. Di antara manusia, jangan-jangan kita nih, lihat teraba masing-masing. Di antara manusia ada yang menyembah tandingan Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mencintai Allah. Pada orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah, mereka sangat mencintai Allah. Seandainya orang-orang yang zolim tadi mengetahui pada hari kiamat azab Allah sangat pedih dan hanya Allah yang punya kekuatan, mereka akan menyesal. Jadi kalau apa yang Allah katakan dalam ayat ini sekarang saya banyak melihat. Misalnya ada anak diganti namanya, berat beban, sakitan mulut tuh anak, kasih namanya salah sih. Anaknya namanya keberatan. Keberatan nama. Kalau keberatan badan boleh jadi ya, Du. Iya. Keberatan nama. Contoh lagi, saya datang ke jamaah saya yang nyunatin. Namanya jamaah saya kan, saya mah serenang-serenang masuk. Iya, Ma. Kan kalau di kampung mah ada kamar khusus makanan. Itu ada di nampah kecil, segala makanan ada. Ada. Itu apaan sih tuh? Ini katanya kalau ini tidak dibikin, anak yang disunat darahnya nggak kering-kering sunatannya. Lama sembuhnya. Lah ini pun syirik. Iya. Jadi mereka punya anggapan seperti itu. Nah, percaya kepada selain Allah adalah syirik. Jadi yang namanya tiarah itu, at-tiarah syirkun. 3 kali Rasul mengatakan,
kalau dia meyakini bahwa benar-benar kejadian yang membuat mereka sial itu adalah benar-benar dari makhluk-makhluk yang mereka sebutkan tadi, itu syirik besar. Syirik besar. Tapi kalau mereka beranggapan ketentuan dari Allah, tapi penyebabnya burung, penyebabnya kupu-kupu, penyebabnya burung buek, itu misalnya, itu syirik asghar. Dua-duanya dilarang, tidak boleh. Kita harus yakin bahwa apapun yang terjadi di dunia ini karena kehendak Allah. Karena kehendak Allah, atas izin Allah. Atas izin Allah. Ma asaba bi musibatin illa biidznillah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Semua atas izin Allah, menghadapinya dengan iman kepada Allah. Begitu Allah berfirman. Oke, baik. Kalau itu jamaah, nanti kita akan lanjutkan kembali. Jadi jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Wah, beratan nama. Mungkin namanya ada tontonnya kali Anton, Weton gitu. Ya. Kilo. Beda dengan kintal ya. Ada kintal. Ada ringanan, kalau ton kan lebih berat. Oh, kayak Jadi gini. itu Iya, banyak. Bang. Kan tidak sedikit masyarakat Bener, kita. Bang. Iya, Bang. Ganti nama kenapa? Berat nama, sakitan mulu. Mungkin tempatnya kurang sehat, mungkin rada jorok, mungkin emang anaknya ini memang kurang bagaimana? Asupan gizinya kurang kali ya. Kan banyak penyebabnya. Iya, Jadi iya. banyak seperti itu. Di kita misalnya jangan pakai baju hijau kalau lewat ke sono gitu kan misalnya. Misalnya nenek nih bawa cucunya nih. Iya. Malamnya panas. Tadi sih lewatin pohon asem nggak pamit-pamit, gitu kan. Gitu. Orang yang tiarah, yang bertiarah ini menyebabkan dirinya ini banyak kehilangan kesempatan. Aturan punya bisnis dengan si Anu, gara-gara tiarah jadi mundur. Jadi mundur. Ya Allah, ini baju sobek, tanda apa ya? Emang baju lu sobek. Emang baju benangnya tepok kali itu gampang sobek. Makanya banyak penyebabnya. Orang yang tiarah tuh banyak hilang kesempatan. Aturan punya bisnis jadi enggak. Aturan dagangannya jadi laku jadi enggak, jadi mundur kan. Gara-gara kayak tadi, gara-gara kita mobil ngelindes kucing. Dipikirin apa yang akan terjadi. Belum apa-apa dipikirin, nyusahin diri sendiri. Iya, Berangkat enggak, dapat duit enggak, usaha jadi mandek. Ini kebodohan karena percaya kepada sesuatu yang bukan seharusnya dipercaya. Iya. Makanya sangat salah orang tiaroto. Kalau kita punya keyakinan itu dulu, maaf. Di masyarakat kita banyak sekali orang percaya. Misalnya ngebangun gedung ini harus mengorbankan 7 kepala kebo. Ya Allah. Ngebangun jembatan harus mengorbankan kepala kebo, digali. Dimandiinnya pakai kembang. Baris mereka pawai, ini nyata. Iya, Ma. Terus dikubur tuh kepala kebo. Begitu longsor kalinya kepala kebonya kurang. Bahkan dulu di India itu ada korban tuh perempuan paling cantik. Ya sayang amat. Perempuan paling cantik dikorbankan buat dewa mereka. Karena itu tiarah. Mereka bilang kalau seandainya tidak ada perempuan tercantik yang dikorbankan, ini bumi ini murka. Musibah diatasi dengan apa? Dengan takwa, dengan ketawakalan. Makanya jadi orang yang bertakwa. Bertakwa. Takwa menurut arti bahasa berlindung. Orang yang bertakwa selalu melindungi dirinya di kejahatan alam dunia dan kejahatan alam akhirat. Makanya definisi takwa mengerjakan perintah Allah, menjauh yang dilarang oleh Allah. Sementara takwa artinya nama dari kumpulan simpul-simpul keagamaan yang mencakup antara lain ilmu pengetahuan, kesabaran, kesadaran, keikhlasan, persamaan manusia dan kelemahan manusia di hadapan Allah. Makanya kalau pengen orang takwa belajar ilmu. Ilmu mana? Man aroda dunya palibil ilmi wa man aroda al-akhirata palibil ilmi wa man aroda huma palibil ilmi. Kalau kalian pengen bahagia di alam dunia, cari dunia. Pengen bahagia di alam akhirat, cari ilmu akhirat. Pengen bahagia di akhirat, cari ilmu keduanya. Pakai ilmu. Ilmu, Ma. Jangankan kita ibadah. Masak nasi pakai ilmu. Nyayur asam pakai ilmu. Iya, Ma. Ngulek sambal pakai ilmu. Apa dulu yang diulek? Iya. Pakai ilmu, semua pakai ilmu. Iya, ya, Ma. Cari ilmunya. Itu. Iya. Jadi kita mah banyak gitu gara-gara si anu. Salah. Artinya Anda syirik. Jadi hati-hati, tiaroh ini menyebabkan kita kehilangan kesempatan, kehilangan rezeki yang aturan di depan mata, tinggal kita meraihnya. Gara-gara tiaroh jadi hilang. Ya Allah.
Hati-hati. Hati-hati ya. Yang rugi adalah kita. Nah, Mah, kembali ke tema kita nih, Mah. Seseorang yang merasa sial. Misalnya nih, Mah, dia udah ngejalanin semuanya dengan semaksimal mungkin bagi dia nih, Mah. Tapi dia nggak percaya hal-hal yang membawa sial itu, dia nggak percaya. Tapi memang dia ngerasa diri dia sial lagi. Sebenarnya dalam Islam tuh bagaimana tuh, Mah, hal tersebut tuh, Mah? Hadapi dengan ridho. Ma asaba bi musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'alallahi yasir. Musibah yang menimpa alam dunia, musibah yang menimpa individu kalian masing-masing, semua tercatat oleh Allah dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum semuanya aku ciptakan. Ketika alam dunia diciptakan oleh Allah, musibah dunia sudah ada di Lauhul Mahfuz. Kita nih lahir ke alam dunia, musibah kita catatnya Lauhul Mahfuz sudah ada. Bahkan Rasul mengatakan 50.000 tahun sebelum kita lahir ke alam dunia, catatan musibah kita sudah ada kering di Lauhul Mahfuz. Makanya mau tidak mau, suka tidak suka, rela tidak rela, nerima tidak nerima, redha tidak redha, wajib ridho. Wajib ridho. Bagaimana caranya? Berusaha. Iya, Mah. Karena semua orang kena musibah, semua orang kena ujian. Jadi ini ketentuan Allah. Kalau kita dikasih ujian, lulus, harkat derajat kita di hadapan Allah pasti naik. Itu pasti naik. Harus percaya dan yakin ya bahwa kita bisa keluar dari kesialan yang lagi rasain itu. Karena di alam dunia Mah, itu kan ibarat roda berputar. Tidak ada bahagia terus, kadang-kadang biasa, kadang-kadang sengsara. Tidak ada sehat terus, kadang-kadang sakit. Tidak ada ketawa mulu, kadang-kadang nangis. Itulah selalu ada kebalikannya, inilah dunia. Mah, kalau tadi membahas Dara jadi teringat mengenai ngelindes, nggak sengaja ngelindes atau nabrak kucing, kan katanya sial. Misalnya dia selama ini selalu menjalankan sesuai dengan ajaran Islam, tapi dia cuma buat dalam kutip nih jaga-jaga doang, Mah. Jadi beneran langsung dimandiin, mobilnya dicuciin, dibacain ayat kursi lah, apa ini semua didoa-doain. Karena dia kekhawatiran di dalam diri dia. Nah dia itu gimana tuh, Mah? Dia ngerasa lebih baik dijalanin. Ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ina yadhkurni fa in dzakarani fi nafsi dzakartu fi nafsi. Ini hadis qudsi. Kata Allah, perlakuanku kepada hambaku tergantung persangkaan mereka kepadaku. Sugesti itulah yang menentukan. Kalau kita yakin habis nabrak kucing pasti celaka. Karena setirnya juga nggak tenang kan. Dia celaka. Itu. Beli mobil baru dibanding pakai air kembang. Biar nggak kecelakaan. Kecelakaan juga waktu itu. Meleng Karena meleng gitu ya. Dimana pakai air kembang, cicilan jalan juga kok. Emang mau pakai air kembang langsung lunas kan? Enggak. Tetap nyicil mah nyicil kembangnya aja boleh beli. Iya, kembangnya beli. Itu hati-hati. Masalah kesialan juga. Atiaroh itu sangat berbahaya buat kita karena kita menjadi orang yang tidak akan diampuni dosanya oleh Allah. Apalagi kalau kita meyakini bahwa semuanya terjadi karena yang kita dengar suara. Yang kita lihat, binatang yang datang pada saat itu, kalau yakin dengan mereka yang menyebabkan kita sial, kita celaka, itu udah syirik akbar. Syirik akbar. Tapi kalau kita meyakini yang menentukan semuanya Allah, tapi penyebabnya binatang tadi, suara tadi, penyebabnya itu syirik asghar. Hati-hati, dua-duanya dibenci oleh Allah. Lebih baik hilangkan semua dengan apa? Ketakwaan kepada Allah. Jadilah orang-orang yang bertakwa. Iya, kalau bahkan ada sampai suami yang bilang, sebelum waktu menikah gitu awal-awalnya dapat 2 pilihan, terus dia mengikuti saran dari orang yang mengerti lah gitu kan. Lu jangan nikah sama dia, kalau nikah sama dia lu sial, mending nikah sama dia. Nih cewek bawa untung nih gitu. Itu dia sama Tiaroh. Tiaroh. Apakah kalau si cowok tadi menikah dengan yang dibilang bahwa untung, benar-benar untung, kagak ngapa-ngapain, usaha. Wa an laisa lil insani illa masa. Manusia mendapat sesuatu karena dia bekerja dan berusaha, bukan gara-gara kawin sama dia. Kawin sama orang kaya biar cepet biar kamu keturunan kaya. Yang kaya memang bapaknya. Anaknya mah segede gitu kagak punya apa-apa. Iya betul. Numpang di rumah orang tuanya, mobil dibeli orang tua. Kalau mau kawin sama bapaknya yang kaya langsung. Nah, itu dia, tapi udah tua aki-aki mau enggak lo? Emang enggak? Baik, kalau begitu Mama, Mas Udu dan juga jamaah yang di studio maupun yang ada di rumah, kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita yang sangat menarik hari ini. Tetap bersama kami ya di Rumah Mama Dede.
Bapak Ibu jamaah, terima kasih Anda masih bersama kami di rumah Mama Mama Dede. Dede. Ayo Masya silakan dari mahasiswi dari Institut Agama Islam Al-Ghurraba untuk bertanya kepada Mama Dede. Silakan. Silakan, buka dulu helmnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mega dari SMA Al-Ghurraba. Galau nih mah. Ada apa, Mega? Mau bertanya mah, apakah benar kesialan yang saya alami itu ada sangkut pautnya dengan dosa yang saya perbuat di masa lalu? Waduh, iya. Sekian mah. Oke. Sekian. Oh, kalau ini bukan tiaroh. Ya, Tapi ini ada sebab dan akibat. Akibatnya mah. Kan yang namanya kita melakukan perbuatan buruk, akibatnya ada buruk. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ketika kita dilarang oleh Allah melakukan perbuatan yang diharamkan, itu akibatnya bukan buat orang lain, tapi kembali kepada diri kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum palaha. Kalau ada orang berbuat baik, baik itu kembali kepada diri kita. Kalau ada orang berbuat buruk, buruk itu kembali kepada orang yang melakukan perbuatan buruk. Kayak macam gini. Orang melakukan kejahatan, yang ditangkap dia, yang dipenjara dia. Saya melakukan dosa dan maksiat, misalnya maaf dalam tanda kutip. Merumpi, ngomongin orang, sehingga orang sakit hati. Suatu saat kita kena musibah, kita koreksi diri. Ma asoba bim musibatin pabima kasabat aidikum wa yafu an katsir. Surat Asy-Syura 30. Musibah yang menimpa kalian karena kesalahan kalian sendiri. Mohon ampun kepada Allah dengan ampunan yang banyak. Jadi kalau kita kena musibah, kalau kita kena ujian, kena kecelakaan, ketidaknyamanan, jangan nyalahin orang, Mega. Lu tuh gara-gara lo, gua begini gara-gara lu salah. Tapi kata Allah ngaca. Kenapa ini terjadi? Ma asobaka min hasanatin faminallah wa ma asobaka min sayyiatin famin nafsik. An-Nisa 79. Sesuatu nikmat bahagia asalnya dari Allah. Kesulitan karena kesalahan langkah kalian. Jadi wajib koreksi diri, langsung mohon ampun kepada Allah, beristighfar kesalahan, lalu perbaiki kesalahan kita. Itu langkah yang harus kita lalui. Jadi artinya apa yang ditanyakan Mega bahwa ada kaitannya, mah? Antara Ada kaitannya, musibah betul. dengan dosa dia Ada di masa lalu. Betul. Oh, karena itu berkaitan, karena sebab akibat. Apa yang kita tanam itulah yang akan kita petik gitu Betul. ya, Mah, ya. Oh, seperti itu Mega. Jadi ya bisa dikatakan ada kaitannya lah ya. Gitu. Mayyas sapa'atan hasanatan yakun lahu nasibum minha. Wa mayyas sapa'atan sayyi'atan kiplul lahu minha. Kata Allah dalam ayat ini, siapa yang selalu memberikan pertolongan kepada orang lain dengan pertolongan yang sebaik-baiknya, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang baik. Tapi kalau orang tadi memberikan syafaat pertolongan yang buruk, mengajak orang lain berbuat buruk, maka dia mendapatkan azab dan bahaya buat dirinya. Artinya kalau Mega sudah mendapatkan musibah atau kesialan, itu sudah termasuk menghapus dosa-dosa dia yang lalu, enggak? Kalau dia sudah mendapat dari sebab akibatnya mendapatkan kecelakaan musibah, dia beristighfar baru diampuni. Bisa diampuni. Walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ali Imran 135. Kalau kalian melakukan dosa fahisyah, fahisyah itu selain diri kita ada orang lain. Iya, Mah. Misalnya orang pacaran, orang zina. Atau dolamu anfusahum, dolim dengan dirinya. Misalnya orang mabok, orang teler, orang nyimeng. Ngajak orang dia dosanya. Zakarullah, ingat sama Allah, taubat dengan Allah. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Syaratnya mana? Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dia tidak mengerjakan dosa lagi karena dia tahu itu adalah dosa. Jadi tidak diulang. Tidak diulang, tapi Sudah bertaubat, tapi bertaubat. Iya. Mah, kalau mengenai kisahnya Ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbikum. Dalam ayat 136-nya. Mereka diampuni dosanya oleh Allah, dimasukkan ke dalam surganya Allah karena amal yang mereka kerjakan setelah dia bertaubat. Setelah bertaubat. Masya Allah. Nah, maaf Pak. Kalau mengenai kisahnya Nabi Yakub yang sakit hingga bertahun itu Mah. Itu
termasuk salah satu penghapusan dosa kah atau seperti apa tuh mah kalau kisah Ini Nabi ujian dari Allah. Itu ujian ya, Nah, mah. karena gini, itu ceritanya kan setan. Setan iblis bilang gini, ya terang aja Ayub itu karena dia kedudukan punya, kekuasaan dia punya, kekayaan, anak istri semuanya dia punya. Terang aja dia taat banget sama Allah. Iya. Coba kalau jabatannya hilang, nggak bakal taat. Allah tahu iman Nabi Ayub. Diambil kekuasaannya. Tetap saja dia beriman kepada Allah. Kita beriman. Iblis penasaran. Ya terang aja kekayaannya masih banyak. Diambil kekayaan, tetap dia mantap imannya. Tidak bergeming walaupun sudah tidak kaya. Terang aja anak istrinya masih ngumpul. Diambil lagi anak-anaknya. Tetap dia mantap beriman. Masya Allah. Karena sehat katanya. Kata iblis saking penasarannya iblis bilang, kok ini orang tidak bergeming imannya. Karena sehat, diambil kesehatannya. Ya terang aja dia tetap beriman. Istrinya masih ada. Istrinya jadi benci kan. Jadi menjauh, lihat dalam sejarah. Masya Allah, Nabi Ayub tetap beriman. Tetap minta kepada Allah. Bahkan pada ketika saat istrinya bertanya, kenapa tidak berdoa kepada Allah untuk disembuhkan. Nabi Ayub mengatakan, aku malu. Sehatku sudah 40 tahun, sementara sakitku baru sekian belas tahun. Malu sama Allah, nikmat karunia lebih banyak daripada musibah yang Allah berikan. Masya Allah, itulah orang ujian, tapi karena imannya mantap, tidak bergeming, begitulah seharusnya. Gitu. Ini mah baru Bengek dikit. dikasih, diiming-imingi menjadi seorang pejabat, seorang penguasa, diiming-imingi ada kursi kosong, misalnya dalam tanda kutip, akidah jadi hilang, jadi berbelot. Tabarakallah, na'udzubillahi min dzalik. Kemana akidah kita? Apa kita nggak bakalan mati? Iya, mah. Ini macam dunia hanya sementara, mati semua dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Itu yang sampai kapanpun tidak boleh hilang dari diri kita. Ya, baik kalau begitu Mama, Mas Bedu, jamaah yang ada di rumah maupun yang ada di studio, kita akan kembali lagi. Nah, untuk jamaah yang ada di studio, siapkan pertanyaannya. Sebentar lagi setelah ini silakan tanyakan kepada Mama mengenai pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Kalau begitu, tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Rumah Mama Dede. Jamaah TV One dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami di rumah Mama Dede. Masya Allah. Ayo, silakan ada yang mau bertanya lagi. Di kesempatan terakhir nih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Khairunisa dari SMA Al-Ghurabah. Ya, Galau nih mah, ada apa Nabila? Ada apa Nabila? ada Oh, istilah ada istilah mah katanya. bersedekah bisa menghilangkan kesialan dalam diri. Apakah itu benar mah? Terima kasih. Itu bukan istilah Nabila, hadis Rasul. Hadis Nabi mengatakan sedekah itu bisa membuang musibah. Musibah, Masya Allah. Makanya Rasul mengatakan bersegeralah kalian bersedekah. Karena bala tidak pernah mendahului sedekah. Artinya kalau kita pengen tertolak dengan bala, banyak bersedekah. Dengan banyak bersedekah, bala yang akan datang tertolak dengan sedekah. 2. Hilangkan segala kegalauanmu, kesulitanmu dengan banyak bersedekah. Artinya orang yang banyak bersedekah hidupnya ringan, tidak ada beban. Karena sudah dihabiskan oleh sedekah-sedekah yang mereka keluarkan. Aturan beban kita berat jadi ringan. Jadi ringan mah. Aturan musibah itu berat jadi enteng. Yang ketiga, obatilah segala penyakit kalian dengan sedekah. Orang yang banyak bersedekah jarang sakit. Karena dengan dia banyak bersedekah, dia lega hatinya. Alhamdulillah nolongin si anu, meringankan beban si anu, yang anaknya nggak sekolah karena nggak dibayarin. Lega hatinya, jadi nggak nyesek dadanya, sehat terus. Masya Allah. Orang yang banyak bersedekah akan menyelamatkan dia. Dan orang yang namanya banyak bersedekah itu menghilangkan 70 musibah yang datang kepada dirinya. Itu Rasulullah berjanji, bukan istilah Nabila.
Jadi betul ya, ya, Mah. itu hadis Rasul gitu. Hadis Rasul. Sedekah. Nah, kamu barusan sedekah tuh dengan senyuman, ya Maya. Masya Allah. Wa tabassumu fi wajhi akhika sadaqah. Senyumanmu buat orang lain sedekah. Sedekah. Mari pemirsa kita sama-sama bersedekah. 1, 2, 3. Begitu tromol di musola lewat. Sedekah. Disenyumin. Gak dicemplungin, disenyumin. Salah, itu makanya jangan kotak sedekah, salah. Kotak amal. Amal. Iya. Nah, Tadi nyengirin doang, nggak ada dengerin isinya. aja. Mah, mengenai menjauhkan diri kita dari hal-hal yang sial atau kesialan. Ada tidak Mah doa khusus gitu Mah yang harus sering-sering kita panjatkan gitu Mah? Nah, kita pakai doa yang ini yang gampang malah. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kan disebutkan juga doa Sapu sapu jagat. jagat. Sapu jagat. Semuanya tercover di situ Masya selamat. Allah. Nggak usah dirinci. Udah itu aja yang gampang. Iya. Susah-susah amat. Dari TK kita apalin sampai sekarang ya Mah ya. Oh, udah ngelotok dah. Udah ngelotok. Cuman soal hafal bisa iya dipakai Dipakai atau enggak itu ya Mah, Masya Allah. Mah, punten ada pertanyaan Instagram ya Mas Sok. Pedu ya. Dari @mrfw.ilham. Tanya Mama, apakah dalam Islam karma itu ada? Tidak ada. Kalau ada orang termasuk orang Islam tapi menyebut itu karma. Bagaimana tuh Mah? Nggak ada. Tidak ada dalam Islam hukum karma, yang ada orang Hindu. Oh. Lagi karma. Apakah takdir itu karma? Nih, lanjut. Tidak. Tidak. Takdir itu ketentuan Allah. Likulli syai'in qadra. Semua ketentuannya udah dicatat oleh Allah. Catat oleh Allah. Karma itu takjil. Takjil. Oh, korma, iya. Kurma. Ini masih ke bawah Ramadan nih Mas Biji Bedu. salak, biji salak. Bisa lah kita. Bisa lah. Bisa lah. Ada satu lagi boleh Man ya? Boleh. Pertanyaan dari, ayo siapa? Tahu nggak dari siapa? Pasti dari Sabto 3061. Betul. Dari Sabtu Sahabat kita. 3061. Sahabat kita. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam, Sabto 3061. Ada istilah yang berbunyi, daun saja yang jatuh tidak terlepas dari ketentuan Allah. Apakah selalu sial juga kehendak Allah Mah? Nah, betul ya Mah. Ma asaba bi musibatin illa bidzunillah wa may yu'min billah yahdi qalbah. Musibah, kesialan itu semua dari Allah. Buat apa? Menguji kita. Masya Allah. Menghadapinya bagaimana? Wa may yu'min billah. Siapa yang beriman kepada Allah, hadapi dengan iman. Ini ketentuan Allah. Jadi saya harus bagaimana? Koreksi diri. Ada kesalahan enggak? Baik, terima kasih Mama buat tausiahnya. Dan yuk jamaah yang ada di rumah maupun dari studio, kita sama-sama berdoa kepada Allah agar kita terhindar dari kesialan dan yakini bahwa segala sesuatu yang hadir dalam kehidupan kita itu adalah kehendak dan juga atas izin Allah tentunya. Untuk itu setiap kesialan yang hadir juga kita harus introspeksi apakah ini memang karena kesalahan kita, dan yakin juga karena memang setiap perbuatan pasti akan ada balasannya. Apa yang kita tanam itu akan kita petik. Untuk itu kita banyak-banyak bertobat kepada Allah agar kita terhindar dari kesialan, dan juga kita memohon kepada Allah agar doa-doa kita bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari Mah kita berdoa. Yuk. Mah. Pemirsa, kita angkat tangan yuk, hadirkan hati, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultanik. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadamu. Dengan iman dan takwa yang ada, insya Allah kami kerjakan segala perintahmu. Kami jauhi apa yang dilarang olehmu ya Allah. Tanamkan dalam dada kami keimanan ya Allah, agar kami tidak percaya kepada selainmu ya Allah. Jauhkan dalam hati kami percaya dengan selainmu ya Allah, dengan tatayur, dengan apa yang kami dengar, dengan apa yang kami lihat dan apa yang kami rasakan. Tanamkan dalam dada kami ketakwaan. Hanya Engkau yang menentukan baik buruknya kami ya Allah. Tanamkan dalam dada kami agar kami mengerjakan segala perintahmu, menjauhi yang dilarang olehmu ya Allah. Seandainya suatu saat tatayur ada dalam hati kami, kami bermohon dari hati yang paling dalam, segera buang jauh-jauh dari diri kami. Karena kami yakin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
hanya Engkaulah yang berkuasa memberikan kepada kami kebaikan maupun keburukan darimu ya Allah. Karena Engkau tahu mana yang terbaik buat kami, mana yang buruk buat kami. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih Mah buat ilmu dan tausiahnya. Zahra terima kasih ya. Sama-sama Mas Ana Bedu. Bawi terima kasih. Terima kasih teman-teman dari Al Ghurabah ya sudah hadir di studio. Dan sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan Rumah Mamah Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mamah Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Dan jangan lupa follow dan ikuti terus akun Instagram kami di @rumahmamahdede_TV1. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.